tujuan, fungsi dan kedudukan hukum. Sobat, apa yang kamu ketahui terkait topik kali ini? Pasti menarik, ayo kita belajar bersama untuk memahami materi kali ini. Sobat, perlu kita ketahui bahwa hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manusia yang hidup berkelompok dalam suatu jaringan masyarakat membutuhkan aturan atau hukum untuk mengatur kehidupan manusia. Begitu juga halnya dengan hukum itu sendiri, di dalam penerapannya membutuhkan subjek hukum, agar hukum itu bisa berfungsi dalam masyarakat. Marcus Tullius Cicero merupakan seorang filsuf dari Romawi yang menyebutkan adagium yaitu ubi societas ibi ius yang artinya di mana ada hukum di situ ada masyarakat. Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan, karena tanpa adanya hukum maka kehidupan manusia akan liar, tidak teratur dan siapa yang kuat dialah yang menang. Negara Indonesia. Begitu juga implementasinya bagi suatu negara yang memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda namun memiliki tujuan untuk menjamin perlindungan bagi masyarakatnya. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD RI tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya setiap penyelenggaraan proses bernegara di Indonesia harus berlandaskan pada aturan hukum, Rechtsstaat, dan bukan berdasarkan atas kekuasaan, Machtsstaat. Oleh karena itu warga negara Indonesia harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Perlunya pemahaman mengenai hukum demi tercapainya negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, dengan memahami apa tujuan hukum, kedudukan hukum dan fungsi hukum itu sendiri. A. Tujuan hukum. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Mengenai tujuan hukum, terdapat beberapa doktrin ahli yaitu 1. Mohtar Kusumaatmadja menyatakan tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. 2. Aristoteles menyatakan tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan yang artinya adalah memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadi haknya, ius sum cuique tribuere. 3. Profesor Dr. L.J. van Apeldoorn menyatakan tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai, karena hukum menghendaki perdamaian. 4. Immanuel Kant menyatakan tujuan hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan lainnya untuk menuruti peraturan hukum soal kemerdekaan. Menurut ahli yang bernama Gustav Radbruch menyebutkan setidaknya terdapat 3 tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Sehingga apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Adapun 3 tujuan hukum tersebut adalah 1. Keadilan. Menurut L.J. van Apeldoorn, keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, namun keadilan menuntut tiap-tiap permasalahan perkara harus ditimbang sendiri karena adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lain. Sedangkan untuk mengukur sebuah keadilan, menurut Venci M. Wantu adalah adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di mata hukum. Kedua, kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 pengertian yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum. 3. Kemanfaatan hukum. Kemanfaatan yang dimaksudkan adalah tujuan hukum yang menyertai keadilan dan kepastian hukum,
karena dalam melaksanakan kepastian hukum dan keadilan harus mempertimbangkan kemanfaatannya. Hukum harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, yang mana dalam ajaran aliran utilitarianisme hukum harus bisa memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan kepada masyarakat. Oleh karena itu, aspek kemanfaatan sebagai dasar pada pertimbangan-pertimbangan hukum agar keputusan hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi pihak pencari keadilan dan masyarakat luas. Hakim dalam mengambilkan keputusan di samping harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum, harus juga mempertimbangkan aspek kemanfaatannya. B. Fungsi hukum. Pada umumnya yang dimaksud dengan fungsi adalah tugas, yang mana hukum berperan sedemikian rupa sehingga segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur, sebab hukum menentukan dengan tegas hak dan kewajiban mereka masing-masing. Fungsi hukum itu merupakan suatu pedoman untuk perwujudan tujuan hukum. Fungsi hukum lainnya yaitu hukum sebagai a tool of social control, fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya. Terdapat beberapa pendapat para sarjana terkait fungsi hukum yaitu sebagai berikut. Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat 4 fungsi hukum yaitu 1. Fungsi sistem kontrol, dengan kata lain sistem hukum berkaitan dengan perilaku yang mengontrol. Kedua, fungsi penyelesaian sengketa, dispute settlement, dengan kata lain sistem hukum adalah agen pemecah konflik dan juga agen penyelesaian sengketa. Ketiga, fungsi redistribusi, redistributive function, atau fungsi rekayasa sosial, social engineering. Fungsi ini mengarahkan pengguna hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah. 4. Fungsi sebagai pemelihara sosial, social maintenance. Fungsi ini melakukan pengawasan terhadap penguasa itu sendiri. Selanjutnya menurut pendapat para sarjana yaitu Sudjipto Raharjo, fungsi hukum adalah sebagai sarana penyelesaian sengketa yaitu hukum sebagai saranan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat sehingga tercipta ketentraman hidup warga masyarakat dan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Yaitu merupakan suatu proses yang direncanakan sebelumnya dengan tujuan menganjurkan, mengajak, menyuruh bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian fungsi hukum oleh para sarjana di atas, maka dapat disusun fungsi hukum sebagai berikut. Pertama, memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku. Kedua, pengawasan atau pengendalian sosial, social control. Penyelesaian sengketa, dispute settlement. Rekayasa sosial, social engineering. Hukum di tengah-tengah masyarakat memiliki peranan yang sangat strategis meliputi pergaulan hidup antar warga masyarakat, hubungan antara negara dengan warganya, hubungan antara negara dengan negara dan warga dunia. Keberadaan hukum sebagai social control, a tool of social engineering, alat politik, sarana integrasi sosial. Hukum sebagai social control berarti bahwa keberadaan hukum di tengah kehidupan masyarakat memiliki peran membatasi tingkah laku manusia beserta akibat yang akan diterima jika terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan pembatasan tersebut. Menurut Roscoe Pound mengemukakan pemikiran mengenai penggunaan hukum sebagai sarana atau alat untuk melakukan rekayasa sosial, dengan mengemukakan konsep law as tool of social engineering yaitu hukum tidak hanya sekedar dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, namun hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial, law as tool of social engineering. Hukum sebagai a tool of social engineering berarti hukum memiliki peranan yang lebih luas, yaitu menciptakan perubahan masyarakat menuju kehidupan yang terencana dan mengantarkannya pada kehidupan yang lebih baik. Hukum sebagai alat politik, di mana hukum memiliki fungsi untuk memperkokoh kekuasaan politik dan mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Hukum semata-mata sebagai alat politik untuk mencapai kekuasaan, dogmatik. Hukum sebagai alat politik, namun setelah hukum berbentuk produk maka harus terpisah dari kepentingan politik penguasa, sosiologis. Kesimpulan. Dari penjelasan sebelumnya maka disimpulkan bahwa pertama, tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan,
memberikan kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan dalam masyarakat. Kedua, fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul. Ketiga, kedudukan hukum adalah hukum berperan sebagai social control dan social engineering, hukum sebagai alat politik dan hukum sebagai sarana integrasi sosial. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan share channel Media Pengetahuan Hukum ini ya. Terima kasih.